Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Studi Kelayakan Bisnis 5C akan mempresentasikan usaha kami yang berjudul Keican Name Roulette atau gandungan kunci nama seperti lingkaran roda berputar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Linda Tegar Mainisa dengan NIM 2020-11071. Yang kedua, saya sendiri, Maulidah Nifah Salma dengan NIM 2020-11243. Yang ketiga, Tania Metangasliti dengan NIM 2020-11221. Yang keempat adalah Rangga Raditya Agustian dengan NIM 2020-11219. Yang kelima, Ali Fitrah Ardiansyah dengan NIM 2020-11344. Yang keenam ada Jamaluddin Bagus Ivansyah dengan NIM 2020-11491. Aspek pasar dan pemasaran, kondisi pasar saat ini, kondisi pasar yang akan datang, dan estimasi potensi pasar. Analisis peluang yang dilakukan oleh kelompok kami adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner digunakan melalui Google Form secara online, sehingga dapat diakses oleh banyak orang tidak mengenal tempat dan waktu. Kuesioner online mempermudah pekerjaan peneliti dan responden, karena data dapat diakses secara real time. Data survei terhadap responden. Tabel pertama, yakni data survei terhadap usia responden. Dari hasil analisis kuesioner yang telah dibagikan, dapat disimpulkan bahwa usia 20 tahun memiliki persentase terbanyak, yakni 45%, diikuti oleh usia 19 dan 21 tahun, yakni sebesar 20%. Kemudian, usia 22 tahun sebesar 10%, dan yang terkecil usia 12 tahun, yakni 5%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Keican Name Roulette memiliki peluang terhadap pasar konsumen dengan usia 20 tahun. Data survei responden yang kedua yakni data survei jenis kelamin responden. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kelompok kami, terdapat 60% responden perempuan dibandingkan dengan responden laki-laki, yaitu 40%. Hasil ini membuktikan bahwa kaum perempuan lebih suka berbelanja dibandingkan dengan kaum laki-laki. Keican Name Roulette dapat menyasar target kaum perempuan dengan membuat produk atau desain yang disesuaikan dengan selera perempuan. Data survei responden yang ketiga yaitu data survei ketertarikan responden terhadap produk. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 90% responden memiliki ketertarikan terhadap produk yang dibuat pada kelompok kami, dibandingkan 10% populasi yakni tidak tertarik terhadap produk yang kami buat, yaitu Keican Name Roulette. Besarnya ketertarikan tersebut menunjukkan peluang produk handmade sebagai pasar yang dimasuki oleh Keican Name Roulette. Data survei responden yang keempat yaitu pernah atau tidak pernah responden membeli produk handmade. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 65% responden pernah membeli produk handmade dibanding dengan responden yang tidak pernah membeli produk handmade yaitu 35%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden pernah membeli produk handmade dan mengetahui produk handmade. Maka dari itu, ini dapat mempermudah kelompok kami untuk memperkenalkan produk handmade yang kami buat, yaitu Keican Name Roulette. Data responden yang kelima, yakni tujuan responden membeli produk Keican. Dari kuesioner yang telah dibagikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden membeli produk Keican, yakni bertujuan untuk menambah koleksi souvenir atau dijadikan sebagai buah tangan. Data responden yang keenam, yakni setuju atau tidak responden dengan harga Keican 5.000 sampai 10.000. Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, maka mayoritas responden setuju dengan produk jika dipasarkan dengan harga 5 sampai 10.000. Segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Yang pertama, segmentasi geografis. Produk Keican Name Roulette diproduksi di Desa Karangbenar, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, usia. Keican Name Roulette menyasar pada usia 20 tahunan. Jenis kelamin. Pada sasaran pasar jenis kelamin ini dapat disasarkan pada kaum wanita maupun pria, namun mayoritas disasarkan pada kaum wanita. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi kelompok konsumen berdasarkan gaya hidup yang memiliki kebiasaan membeli souvenir pada waktu tertentu atau pada saat berkunjung ke tempat wisata. Targeting. Target sasaran dari produk ini adalah kaum wanita dengan usia 20 tahunan. Positioning. Keican Name Roulette di sini sebenarnya berposisi sebagai pengikut karena melakukan bisnis berbahan dasar akrilik, namun juga memiliki kelebihan dari aksesoris tambahan yaitu manik-manik. Dan dari manik-manik ini, produk dapat memiliki ciri khas tersendiri. Produk di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, produk reguler, yakni satu desain yang dapat diproduksi dengan jumlah banyak. Yang kedua, produk custom, yakni desain dapat dipesan secara khusus dalam jumlah tertentu sesuai keinginan konsumen. Price. Sebagai dasar penentuan harga dapat dilihat dari tabel titik 6, yakni responden setuju dengan harga 5 sampai 10.
Place. Lokasi yang dipilih untuk memproduksi ketan lem rolet terletak di Desa Karangbenar, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Promotion. Promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk ini adalah dengan memposting di sosial media, terutama di marketplace. Aspek ekonomi dan lingkungan. Manfaat kegiatan. Dalam aspek ini terdiri dari beberapa manfaat kegiatan, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, aspek ekonomi. Manfaat dengan adanya usaha keican lem rolet meningkatkan pendapatan. Gantungan kunci dibuat semenarik mungkin, yang tidak hanya memiliki fungsi pakai, tapi memiliki nilai ekonomis dan seni yang baik. Yang kedua, aspek sosial. Manfaat dengan adanya usaha keican lem rolet mengurangi pengangguran. Bisnis ini merupakan bisnis rumahan yang dimana masyarakat atau lingkungan sekitar dapat ikut bekerja untuk mengisi waktu luang dan memperoleh pendapatan. Yang ketiga, aspek budaya. Manfaat dengan adanya usaha keican lem rolet, keberagaman budaya yang kita miliki ini, seperti tumbuhan liar atau bunga sawah, yang bisa kami jadikan sebagai bahan yang bisa dipakai dalam pembuatan gantungan kunci ini. Dengan itu, kami dapat melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan liar di sekitar lingkungan kita. Untuk selanjutnya, yaitu penanganan limbah. Keican lem rolet berbahan dasar plastik dan juga aluminium. Jadi, untuk penanganan limbahnya memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan penguraiannya. Dikarenakan lamanya penguraian yang dilakukan oleh sampah anorganik ini, membuat kita memiliki cara untuk mengolah sampah anorganik ini dengan cara yang pertama, reuse atau digunakan kembali, yaitu menggunakan kembali barang-barang tersebut supaya lebih bermanfaat. Yang kedua, yaitu recycle atau diolah kembali, yaitu mendaur ulang sampah-sampah tersebut sehingga bisa menjadi sesuatu barang yang bernilai ekonomis. Keican lem rolet juga terbuat dari bahan alam, yaitu tumbuhan dan bunga liar. Jadi, untuk penanganan limbahnya bisa dijadikan pupuk. Aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, lokasi. Kami tidak mendirikan pabrik khusus untuk memproduksi karena kami memproduksi di rumah. Untuk tempat produksi kami berada di Desa Karangbenar RT 4 RW 7 Bae Kudus. Yang kedua, luas produksi. Dalam 1 bulan, kelompok kami memperkirakan bisa menghasilkan 180 produk dalam sebulan. Dengan yang dikerjakan setiap harinya, 6 produk dengan sistem pre-order. Yang ketiga, layout. Dengan layout ini, kami bisa menempatkan proses produksi dan dapat mempermudah jalannya produksi. Layout. Pemilihan manik-manik, setelah itu proses pembuatan, setelah proses pembuatan pemasangan jumring, setelah itu pemasangan cantolan keican, dan yang terakhir pengemasan. Yang keempat, proses usaha. Yang pertama, pemilihan manik-manik. Dalam proses ini, kami melakukan pemilihan manik-manik dan menyesuaikan warna manik yang akan digabungkan agar terlihat match. Yang kedua, proses pembuatan. Dalam tahap ini, kami melakukan proses pembuatan dengan menggabungkan manik-manik yang dimasukkan ke senar. Yang ketiga, pemasangan jamring. Dalam proses ini, kami melakukan pemasangan kawat berbentuk lingkaran yang disebut jamring. Kawat tersebut berfungsi untuk mengaitkan susunan manik-manik ke dalam cantolan keican. Yang keempat, pemasangan cantolan keican. Dalam proses ini, setelah proses pengaitan manik-manik, maka tahapan yang terakhir yaitu menyatukan keduanya. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan sangat penting juga karena dalam tahap ini produk yang diproduksi dikemas dengan semenarik mungkin agar terlihat rapi dan menarik. Yang kelima, teknologi yang digunakan. Kami tidak menggunakan teknologi mesin karena kami menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan sistem produk handmade. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan total cost. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang akan tetap sama selama beberapa tahun ke depan dan tidak terjadi penyusutan. Contohnya adalah perlengkapan. Perlengkapan yang kami gunakan yaitu yang pertama, 1 kotak sekat dengan volume 10 unit, harga satuannya adalah 13.000 dan total semuanya adalah 130. Yang kedua adalah gunting bervolume 6 unit, harga satuannya adalah 12.000 dan jumlah totalnya adalah 72.000. Yang ketiga adalah tang kerajinan bervolume 6 unit, harga satuannya adalah 25.000 dan jumlah totalnya adalah 150. Yang keempat adalah cetakan resin bervolume 3 unit dan harga satuannya adalah 45.000 dan jumlah totalnya adalah 35.000. Maaf. Yang kelima ada takaran resin bervolume 2 unit, harga satuannya adalah 30.000 dan jumlah totalnya adalah 60.000. Yang keenam ada tweezer stiker atau jahitan stiker bervolume 3 unit, harga satuannya adalah 10.000 dan jumlah total biayanya adalah 30.000. Jadi, keseluruhan dari biaya tetap berjumlah sebesar 577.000. Selanjutnya, biaya variabel atau biaya bahan habis pakai. Kelompok kami membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama adalah cantolan keiring bervolume 6 pack dengan harga satuannya adalah 9.000 dan jumlah totalnya 54. Yang kedua ada akrilik bervolume 6 unit dan harga satuannya adalah 4.000 dan totalnya sebesar 400.000. Yang ketiga ada jamring bervolume 5 pack, harga satuannya adalah 12.000 dan totalnya sebesar 60.000. Yang keempat ada senar atau benang bervolume 4 unit, harga satuannya adalah 17.500
totalnya sebesar 70.000. Yang kelima ada manik karakter bunga bervolume 2 pack, harga satuannya adalah 5.500 dan jumlah totalnya sebesar 110. Yang keenam ada manik nama bulat bervolume 20 pack, harga satuannya adalah 8.000 dan jumlah totalnya sebesar 160.000. Yang ketujuh ada manik nama bulat bervolume 20 pack, harga satuannya adalah 7.500, jumlah totalnya sebesar 150.000. Yang kedelapan ada manik karakter kupu-kupu, volumenya 20 pack, harga satuannya adalah 6.500 dan jumlah totalnya adalah sebesar 130.000. Yang kesembilan ada manik karakter smile, volumenya sebesar 20 pack, harga satuannya adalah 5.000 dan jumlah totalnya sebesar 60.000. Yang ke-10 ada manik karakter beruang bervolume 10 pack, harga satuannya 10.000, jumlah totalnya sebesar 100.000. Yang ke-11 ada manik bulat bervolume 50 pack, harga satuannya adalah 5.500 dan jumlah totalnya sebesar 275.000. Yang ke-12 ada peniti bervolume 10 pack, harga satuannya adalah 3.000 dan jumlah totalnya sebesar 30.000. Yang ke-13 ada plastik ziplock bervolume 100 unit, harga satuannya adalah Rp500 dan jumlah totalnya sebesar 50.000. Yang ke-14 adalah resin bervolume 1,5 kg dengan harga satuannya adalah 200.000, jumlah totalnya sebesar 200.000. Yang ke-15 ada glitter bervolume 5 unit, harga satuannya adalah 400 dan jumlah totalnya sebesar 20. Untuk biaya variabel, total keseluruhannya sebesar 1.869.000. Selanjutnya adalah total cost. Dari klasifikasi produk di atas, didapat total cost sebesar 2.446.000, yaitu dari biaya tetap sebesar Rp577.000, ditambah biaya variabel sebesar Rp1.869.000. Jadi total biayanya sebesar Rp2.446.000. Selanjutnya sumber dana. Sumber dana kami didapat dari modal sendiri, yaitu masing-masing anggota kelompok kami mengiurkan uang sebesar 1 juta per anggota. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, jadi modal yang didapatkan sebesar 6 juta. Dan yang kedua, jika ada keperluan mendesak, kami mendapat dari tabungan pribadi. Yang ketiga yaitu metode penelitian investasi. Kelompok kami memilih metode payback dengan break even point atau BEP, yaitu untuk menghitung perkiraan kapan perusahaan akan mencapai titik di mana total pengeluaran sama dengan total keuntungan yang didapat, yaitu BEP sebesar 1.869.000 dibagi 16.000. Yang didapat adalah 167 unit. Aspek manajemen, struktur organisasi. Maulida Hanifah, bagian produksi. Nenda Tegar, bagian operasional. Rangga Raditya, bagian keuangan. Alif Fitroh, bagian pemasaran. Jamaluddin Bagus, bagian penjualan. Tania Meta, bagian SDM. Deskripsi pekerjaan. Bagian produksi bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian semua yang berkaitan dengan produksi serta mengawasi proses produksi. 2. Bagian operasional bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, serta melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. 3. Bagian keuangan bertanggung jawab atas perencanaan anggaran bisnis, mengarsipkan dokumen keuangan, serta menyusun laporan keuangan perusahaan. Bagian pemasaran bertanggung jawab membuat dan menganalisis strategi yang cocok untuk proses pemasaran perusahaan. Bagian penjualan bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian seluruh proses penjualan perusahaan. Bagian SDM bertanggung jawab mengevaluasi performa karyawan dan memastikan karyawan melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Jadwal kegiatan. Tabel jadwal kegiatan. Jenis kegiatan pertama, persiapan alat dan bahan pada bulan pertama. Penanggung jawab yaitu Rangga Raditya Agustian. Jenis kegiatan kedua, persiapan tempat pada bulan pertama. Penanggung jawab yaitu Alif Fitroh Ardiansyah. Jenis kegiatan ketiga, tahap produksi pada bulan pertama, kedua, ketiga. Penanggung jawab yaitu Tania Meta Nastiti. Jenis kegiatan keempat, tahap promosi dan pemasaran produk pada bulan kedua, ketiga. Penanggung jawab yaitu Maulida Hanifah Salma dan Jamaluddin Bagus. Pada kegiatan kelima, evaluasi usaha pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Penanggung jawab yaitu Nenda Tegar Mainisa. Bentuk perusahaan. Kelompok kami memilih bentuk usaha non-hukum, yakni firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang atau lebih atas dasar kesepakatan untuk menjalankan sebuah usaha dengan menggunakan nama bersama. Berikut adalah gambaran produk setengah jadi kami. Bisa dilihat di sini kami menggunakan manik nama yang berbentuk roda, seperti roda berputar yang berbentuk bulat.
Di sini juga kami menggunakan peniti sebagai inovasi kami, karena biasanya peniti hanya digunakan untuk jilbab maupun kain untuk dikaitkan. Produk kami belum bisa dikatakan sempurna karena kami belum menaruh akrilik di sini. Rencananya kami menghias akrilik tersebut dengan tumbuhan liar seperti bunga-bunga yang ada di sawah atau tumbuhan dedaunan yang bisa kita jadikan nilai estetika agar memperindah gantungan kunci kami. Kemudian tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa disiram dengan resin agar memperkilap dan merekatkan ke dalam akrilik. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan kehilafan serta kekurangan saat menyampaikan presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.